Bab 401. Kemampuan titik kompas pertamaku disebut Life Fate Map. Eternal Master dapat melihat Life Fate Map di sekitarmu tanpa khawatir terdeteksi siapapun. Namun jangkauannya terhubung langsung dengan indera jiwa Anda. Ini berarti Anda hanya dapat melihat benda-benda dalam radius 500 m di sekitar Anda, dan jangkauannya akan terus meningkat seiring dengan indera jiwa Anda. S mengerutkan bibirnya. Maksudmu kemampuan ini sama dengan indera jiwaku, tapi sedikit lebih kuat. S sangat kecewa karena dia menginginkan kemampuan untuk menemukan harta karun, bukan kemampuan yang sudah dimilikinya. Roh harta karun itu berkata, tidak ada guru abadi, itu tidak seperti indera jiwa atau indera surgawi Anda. Pertama, siapapun tidak dapat mendeteksinya, tidak peduli seberapa kuat kultivasi seseorang. Kedua, peta nasib hidup ini dapat menunjukkan arah terbaik yang harus Anda tuju untuk menemukan peluang beruntung yang paling cocok untuk Anda, atau bisa juga sesuatu yang paling Anda butuhkan atau inginkan atau sesuatu yang dapat membantu Anda di masa depan dalam bahaya. Singkatnya, itu bisa apa saja, saya tidak memiliki kendali atas hal itu karena saya belum selesai. Terakhir, Life Fate Map akan membuat life mapping sesuai dengan jangkauan indera jiwa Eternal Master dan dalam life mapping ini, Eternal Master dapat melihat medan yang tepat di sekitar Anda saat Anda bergerak. Tidak ada ilusi atau rune atau kekuatan apapun yang dapat memengaruhi life mapping ini. Selain itu, life mapping ini juga akan menunjukkan kepada Anda berbagai titik takdir dan lokasi takdir. S merasakan pikirannya bergetar setelah mendengar kemampuan sebenarnya dari peta takdir langsung ini karena ini sungguh luar biasa. Dua kemampuan pertama saja sudah cukup bagi siapapun untuk tergila-gila pada harta karun yang tidak lengkap dan abadi ini, sedangkan kemampuan ketiga bagaikan peta hidup yang dapat membantu Anda menemukan arah dan tidak ada yang dapat menipu Anda hingga tersesat atau masuk ke dalam perangkap. S dengan cepat bertanya dengan nada gembira dalam suaranya, apa itu titik takdir dan lokasi takdir? Fate Points adalah makhluk hidup yang akan ditampilkan dalam life mapping dalam berbagai warna. Hal ini dapat dijelaskan dengan cara ini. Jika makhluk hidup bersahabat dengan Eternal Master, mereka akan muncul di Green Point. Sementara, jika musuh atau seseorang dengan niat jahat terhadap Eternal Master memasuki area life mapping, mereka akan ditampilkan di Red Point. Sedangkan untuk seseorang yang netral, mereka akan muncul di White Point, dan seterusnya. Lokasi takdir juga mirip, tetapi bukan makhluk hidup, melainkan area yang ditandai sesuai tingkat bahaya terhadap Eternal Master. Seperti area yang tidak menimbulkan ancaman bagi Eternal Master, Life Map akan muncul dalam Grey Map sementara jika ada bahaya bagi kehidupan Eternal Master, Life Map akan berubah menjadi biru dan jika ada bahaya mutlak, maka akan muncul dalam warna merah tua. Ada lebih banyak warna yang menunjukkan tanda-tanda yang berbeda, seperti titik perak dan peta perak yang akan menunjukkan harta karun pada seseorang atau lokasi yang berguna bagi guru abadi dan seterusnya. Roh harta karun itu menjelaskan. Ini, seperti memiliki alarm yang akan memperingatkanmu akan bahaya dan harta karun di saat yang bersamaan. Ini adalah kemampuan yang sama dengan Myriad Life Compass Map, tetapi jauh lebih kuat. S berseru tak percaya dan tidak dapat berkata apa-apa untuk menggambarkan emosinya. S tiba-tiba merasa membentuk ikatan kehidupan asal dengan mantan HFLC mungkin adalah keputusan terbaik yang pernah dibuatnya, dan itu jauh lebih berharga daripada jenis harta lainnya. Harta karun ini dapat dengan mudah meramalkan bahaya dan keberuntungan dan ini akan menjadi keuntungan besar baginya di masa depan, dan ia akan menjadi mimpi buruk bagi musuh-musuhnya. S tiba-tiba menggigil kegirangan hanya dengan memikirkan hal itu dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana cara mengaktifkan Life Fate Map? Master abadi harus fokus pada satu-satunya simbol kemampuan aktif pada diriku dan menuangkan ki jiwa surgawimu ke dalamnya dan kemampuan itu akan aktif. Namun, ki jiwa surgawi yang dibutuhkan untuk menjaga peta jiwa hidup tetap aktif sangat tinggi dan Master Abadi hanya dapat membuatnya tetap aktif selama 1 jam bahkan dengan cadangan ki jiwamu yang sangat besar. Roh harta karun itu menjawab dengan nada ragu. S sedikit mengernyit mendengar ini, tetapi dia tersenyum cerah dan berkata, ini merepotkan, tetapi 1 jam juga cukup untuk melihat banyak hal. Oh, dan panggil aku S mulai sekarang. Tidak perlu memanggilku Eternal Master.
Bagaimanapun, kita adalah pasangan hidup sekarang, jadi tidak perlu formalitas. Aku juga akan memanggilmu Moira mulai sekarang. Roh harta karun itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata dengan nada penuh kepuasan, "Terima kasih telah menganugerahkan namaku dan mengakui keberadaanku. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang sepertimu dan terlahir kembali. Aku, Moira, sangat berterima kasih kepada Master Abadi S, dan aku akan membantumu dalam pertarunganmu dengan surga hingga akhir hayatku." S tersenyum dan berkata, "Aku juga senang menemukanmu, Moira. Bisakah kau muncul lagi?" Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya karena dia hanya melihat sosok Moira yang samar-samar sebelumnya, dan dia ingin melihat seperti apa rupa roh harta karun. Moira menjawab dengan suara kekanak-kanakan, "Aku tidak bisa mewujudkannya, sebelum kau mengaktifkan simbol ketigaku." S agak kecewa, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia senang dengan kemampuan bicara Moira. Atau dia tahu apakah sistem menginginkannya. Sistem itu bisa saja membatasi kemampuan bicara Moira, seperti yang dilakukannya dengan pengetahuannya. Barangkali roh itu meninggalkan Moira dengan kecerdasan dan kemampuan berbicaranya karena S tidak akan mampu mengetahui semua fungsinya tanpa bantuan dan penjelasan Moira, atau menciptakan roh harta karun yang cerdas dengan emosi terlalu merepotkan. Mari kita lihat seperti apa peta nasib langsung ini. S berfokus di dalam jiwa sejatinya di mana jarum kompas dekagram berputar di atas inti jiwa jingga dan momen berikutnya setelahnya, ki jiwa jingga melesat menuju satu-satunya simbol kompas takdir pencuri abadi yang aktif. Cahaya keemasan gelap pada simbol hitam dan titik kompas hitam tiba-tiba menjadi terang karena semakin banyak ki jiwa surgawi memasuki simbol itu. Tiba-tiba, mata S terbuka, dan iris biru tua miliknya berubah menjadi dekagram seperti bentuk jarum kompas. S tercengang ketika melihat di sudut kanan pandangannya, sebuah layar berukuran 1 meter persegi muncul seperti panel sistem, tetapi itu sama sekali berbeda, seperti peta. S bisa melihat titik biru tua tepat di dalam gua, dan dia langsung tahu itu dia. Selain itu, peta ini berwarna abu-abu, yang berarti aman. Perkecil. Ini adalah salah satu perintah yang didapatnya setelah mengaktifkan simbol kemampuan pada kompas. Pupil mata S mengecil dan pada saat berikutnya, area gua menyusut dan lebih banyak area sekitar muncul pada peta seluas 1 meter itu. Ia hanya berhenti sampai peta diperbesar atau 500 meter, dan ia dapat melihat peta kecil di sekelilingnya, dan semuanya berwarna abu-abu. Hanya ada 3 simbol rune biru di pintu masuk gua, yang menunjukkan di sana terdapat formasi dan jebakan yang ia buat. Hal ini membuat S semakin gembira karena dia bisa melihat semua bahaya rahasia di titik-titik rune berwarna di peta takdir langsung ini. Lebih jauh lagi, ia juga melihat titik kompas berwarna hitam keemasan berbentuk anak panah di pojok kiri atas peta ini, yang menunjuk ke arah NNE, utara-utara timur. Moira, apakah ini kemampuan kedua yang kamu jelaskan sebelumnya? Tanya S. Ya, mungkin ada sesuatu di sana yang bisa berguna untukmu, jawab Moira. Jadi, pergi ke arah ini baik untukku, atau mungkin juga buruk. Bukankah ini mengarah ke provinsi Might Mist? S merenung sambil merenungkan arah yang ditunjuk oleh panah kompas. Menurut burung beo yang maha tahu, aku juga mencuri peta kompas hidup segudang dari antek-antek Raja Iblis Kabut. Dan dia tampaknya tidak begitu senang tentang hal itu karena dia juga mengirim duke bulan baru ke sana. Sekarang, Raja Iblis Kabut bahkan memberi perintah untuk memburu 10 peserta Blade Domain untuk bagian pertama dari program pelatihan mereka. Aku tidak tahu berapa lama aku tidak sadarkan diri, tetapi para pemuda Mist Domain itu akan muncul di sini dalam 2 bulan. Burung beo yang maha tahu, juga mengatakan Raja Iblis Pedang tidak akan menghentikannya terjadi bahkan setelah mengetahuinya, karena itu juga akan menciptakan lingkungan yang lebih mematikan bagi Iblis Domain Pedang dan memperkuat mereka jika mereka mengatasi perkembangan mendadak ini. Mari kita lihat peringkat saat ini. S teringat peringatan Maha Tahu Peret tentang Raja Iblis Kabut, dan orang itu adalah seorang perencana dan ular berbisa, kebalikan dari Raja Iblis Pedang. Itulah sebabnya dia pertama-tama menyelesaikan misi sampingannya, yang akan memberinya lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup, dan tampaknya dia sepenuhnya benar tentang hal itu. Saat ini,
Seluruh wilayah luar dan beberapa bagian wilayah tengah pegunungan bayangan sedang gempar karena para setan asing tengah memburu para pemuda dari Blade Domain. Bab 402. Wilayah kabut berada di sisi lain pegunungan bayangan dan karena suatu alasan, wilayah itu selalu dikelilingi oleh lapisan kabut putih tipis dan hanya wilayah kabut yang terbebas dari kabut ini. Meski kabut putih ini hanya biasa, namun ada yang percaya bahwa itu adalah perbuatan Raja Iblis Kabut dan Raja Iblis dapat mengendalikan kabut ini sesuka hatinya dan mengubahnya menjadi racun mematikan kapan saja ia mau. Tetapi itu tetap saja merupakan rumor yang tidak berdasar karena belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, di dalam kastil kabut iblis, sesosok setan abu-abu berlari dengan wajah panik, meski ia sudah berada di puncak alam jiwa berlian. Dia mengulurkan tangan keluar gerbang putih yang menjulang tinggi dan berteriak mendesak, Gianluca meminta audiensi dengan Yang Mulia. Suara yang kuat dan merdu terdengar dari balik pintu. Masuk. Pintu putih itu terbuka, dan terlihatlah sebuah perpustakaan luas, dengan banyak rak buku tua dan buku-buku yang tak terhitung jumlahnya. Tepat di tengah-tengah perpustakaan yang menakjubkan ini terdapat sebuah meja giok kecil dan kursi putih seperti singgasana. Seorang wanita cantik anggun duduk dengan tenang di singgasana ini. Dia memiliki wajah oval dengan kulit abu-abu pucat dan bola mata biru tua dengan warna yang sama, rambut panjang halus, dan sepasang tanduk kecil. Namun, jika seseorang perhatikan dengan seksama, orang bisa melihat kabut putih samar di sekitar si cantik ini, memberinya pesona misterius dan watak yang tidak mudah didekati. Dia tak lain adalah Raja Iblis dari Provinsi Mighty Mist, Raja Iblis Kabut. Meskipun Raja Iblis Kabut adalah seorang wanita, tidak ada gelar seperti Ratu Iblis di ras Iblis. Miss Demon King dengan acuh tak acuh menatap Gianluca yang sedang menunduk. Dia tidak berani menatapnya karena dia tahu Miss Demon King memiliki pesona yang aneh dan siapapun dengan tekad lemah yang menatapnya akan terpesona dan terpikat olehnya. Hanya eksistensi setingkat Raja Iblis yang bisa tetap tenang di hadapan kecantikan menawan yang dikenal sebagai Raja Iblis Kabut. Gianluca berlutut dan dengan cepat berkata dengan sedikit panik, Yang Mulia, Raja Iblis Pedang ada di sini, dan dia sudah menerobos masuk ke wilayah dalam dan saat ini sedang menuju ke Kastil Kabut. Gianluca jelas tahu mengapa Blade Demon King ada di sini, dan mengapa dia bersikap begitu agresif. Itu semua karena Raja Iblis Kabut memutuskan untuk mengadakan kompetisi memburu pemuda dari Blade Domain, meskipun mengetahui kepribadian Raja Iblis Pedang yang sombong. Lebih jauh lagi, Gianluca juga tahu jika Blade Demon King mengamuk di sini dan Miss Demon King terpaksa melawannya, setengah dari Miss Domain mungkin akan hancur. Pertarungan antara dua alam manifestasi bukanlah lelucon, dan Dewan Iblis Kerajaan melarangnya, tetapi apakah Lunatic Blade akan peduli? Jawabannya tidak, orang itu akan melakukan sesuatu terlebih dahulu dan kemudian memikirkan konsekuensinya. Itulah sebabnya semua orang sekarang panik, dan mereka semua tahu saat ini jelas kesalahan mereka telah memprovokasi orang gila itu, dan sekarang dia ada di sini. Namun, ekspresi acuh tak acuh dari Miss Demon King tidak berubah sama sekali saat dia berkata dengan dingin, jangan hentikan dia, antar dia langsung ke aula tahta. Aku akan menemui tamu terhormat kita. Gianluca jelas terdiam mendengar nada bicaranya yang santai, tetapi dia tidak berani menyuarakan pendapatnya dan mengangguk sebelum pergi. Raja Iblis Kabut tiba-tiba tersenyum manis setelah Gianluca pergi dan bergumam dengan sedikit melankolis, kau tetap bodoh seperti biasanya, Blade sayang. 10 menit kemudian, di dalam ruang tahta yang indah, Raja Iblis Kabut duduk di singgasananya yang putih sambil mengenakan gaun ratu berwarna merah muda nan cantik dan menatap pintu aula singgasana yang tertutup dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya yang menawan. Ledakan. Tepat pada saat ini, pintu aula yang dibanting terbuka dan muncullah sesosok iblis berkulit perak, tinggi, dan setengah baya yang bertubuh kekar, dengan senyum muram di wajah tampannya. Dia mengenakan jubah raja berwarna hitam dan dua bilah pedang panjang terbungkus di pinggangnya, namun kedua tangannya mencengkeram erat gagang kedua bilah pedang itu saat dia menatap iblis wanita cantik itu dengan sedikit kerumitan di mata merahnya. Raja Iblis Kabut tetap tenang meski Raja Iblis Pedang menerobos masuk ke ruang singgasana dengan begitu berani. Raja Iblis Pedang berkata pada saat ini dengan nada muram,
kau berutang penjelasan padaku, Miss. Dia tentu saja berbicara tentang langkah kotor domain kabut untuk memburu rakyatnya dan saat dia mendengarnya, dia segera berangkat menuju domain kabut, tetapi dia tidak menghentikan persaingan. Raja Iblis Kabut berkata dengan dingin, kau masih kasar seperti biasanya, bahkan setelah 300 tahun, kau masih tidak tahu bagaimana cara bersikap seperti Raja Iblis. Hentikan omong kosongmu. Aku di sini bukan untuk mendengarkan khotbahmu tentang cara menjadi Raja Iblis. Meskipun aku mengabaikan perilakumu di masa lalu di wilayahku selama bertahun-tahun, kali ini kau sudah bertindak terlalu jauh. Raja Iblis Blade berteriak ketika aura tajam tak terlihat tiba-tiba muncul di aula singgasana, dan luka-luka dalam muncul di seluruh aula singgasana. Namun, Raja Iblis Kabut mendengus dingin saat penghalang abu-abu muncul di sekelilingnya, dan kedua kekuatan itu saling bentrok. Namun tidak ada yang menang, sehingga terjadi kebuntuan. Seluruh aula bergetar saat ini, dan ini bahkan belum sepenuhnya dirasakan oleh kedua Raja Iblis alam manifestasi jiwa ini. Kau ingin bertarung? Raja Iblis Kabut bertanya dengan tegas, dengan sedikit niat membunuh. Raja Iblis Pedang terkekeh dingin dan berkata dengan nada memprovokasi, bagaimana menurutmu? Baiklah. Aku akan memberimu penjelasan. Tapi jangan pikir aku takut padamu. Jika aku mengalahkanmu di sini, wilayah kekuasaanku akan hancur. Raja Iblis Kabut akhirnya kembali menunduk saat kilatan aneh melintas di matanya. Jangan membuatku tertawa. Kita berdua tahu siapa yang akan terkapar di lantai. Blade Demon King juga menelusuri kembali niat pedangnya. Raja Iblis Kabut sama sekali mengabaikan ekspresi provokatif Raja Iblis Pedang dan berkata, aku memilih program latihan ini agar anak-anak muda itu bisa merasakan sensasi bertarung dengan teman sebayanya dan merasakan bagaimana rasanya bertarung satu sama lain dengan mempertaruhkan nyawa. Lagi pula, aku tahu kau juga menyetujui metode ini dan itulah sebabnya kau tidak menghentikan persaingan dari pihakmu. Kau hanya marah karena bukan kau yang menemukan ide ini sendiri. Itulah sebabnya kau di sini untuk melampiaskan amarahmu yang kekanak-kanakan. Ekspresi Blade Demon King berubah sedikit jelek dan membalas, berhentilah bicara omong kosong dengan mulutmu yang licin itu. Aku tidak menghentikannya karena aku tahu pihakmu tidak memiliki kesempatan di depan pihakku, dan kali ini kau akan berdarah. Raja Iblis Kabut akhirnya tersenyum tipis dengan sedikit sarkasme. Oh, lalu kenapa kau di sini? Untuk menemuiku. Aku di sini untuk meminta penjelasan, sekaligus mengetahui alasan pasti mengapa kau memprovokasiku untuk datang ke sini. Orang lain tidak mengenalmu, tetapi aku tahu orang macam apa dirimu, dan kau tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkanmu, bahkan jika itu dimaksudkan untuk menjual dirimu sendiri. Blade Demon King tidak berbasa-basi dan berkata dengan dingin dengan sedikit kebencian yang mendalam. Cedric, kau bertindak terlalu jauh. Raja Iblis Kabut akhirnya berdiri dari singgasananya dengan ekspresi jelek di wajahnya, saat kekuatan penindasannya meroket. Apa yang kau ingin aku ungkapkan semua yang terjadi di masa lalu? Atau kau ingin melupakan apa yang telah kau lakukan untuk mendapatkan kekuasaan? Blade Demon King tidak mundur sama sekali saat ia terus mengangkat topik sensitif ini. Raja Iblis Kabut menggertakkan giginya dengan kilatan getir di matanya saat dia menatap mata Raja Iblis Pedang yang geram. Pada akhirnya, dia tidak menyerang dan menenangkan dirinya sendiri dan kembali bersikap acuh tak acuh sambil berkata, aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Langsung saja ke intinya, aku ingin jimat pelacak jiwa itu ada di tanganmu, dan aku tahu kau tidak akan menyerahkannya. Tapi bagaimana kalau kita bertaruh pada kompetisi berburu ini? Mata Raja Iblis Pedang menyipit saat ini dan berkata dengan dingin, apa yang membuatmu berpikir aku akan mempertaruhkan satu-satunya jimat pelacak jiwa tingkat tinggi 6 di daratan utama dalam kompetisi anak muda ini, apalagi denganmu di antara sekian banyak orang. Raja Iblis Kabut berkata dengan tenang seolah-olah dia sudah menduga jawaban ini, bagaimana jika aku mempertaruhkan buku pedang langit milikku? Kita berdua tahu buku pedang langit ini sama kuatnya dengan buku pedang darah milikmu. Putramu Peter membutuhkan buku ini jika dia ingin membuat kemajuan lebih jauh dalam jalur pedangnya, dan kamu telah mencari buku ini selama beberapa waktu sekarang. Apakah aku benar?
Ekspresi Raja Iblis Pedang berubah mengerikan saat ini ketika Raja Iblis Kabut mencengkeram sarafnya yang masam, dan dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan manual tersebut di reruntuhan itu semua karena penyadapan Raja Iblis Kabut. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan pasrah, "Kau tidak hanya menginginkan jimat pelacak jiwaku, tetapi kau juga tidak ingin memberiku buku panduan pedang langit. Namun, tampaknya kau tidak punya pilihan lain, karena aku tidak akan pernah setuju jika itu adalah sesuatu yang lain selain masa depan putraku. Itulah mengapa kamu ingin berjudi daripada bertukar untuk tetap mendapatkan keduanya. Kamu masih saja jalang seperti sebelumnya. Ayo bertaruh kalau begitu, sebutkan syarat taruhan ini." Bab 403. Di dalam wilayah inti pegunungan bayangan, hari sudah fajar, tetapi gunung bayangan itu masih diselimuti kegelapan dan kesuraman. Pada saat ini, Feng muncul dari dalam gua dengan senyum tipis di wajah polosnya sambil melihat gelang di pergelangan tangannya. Peringkat terkini kompetisi Domain Blade pertama adalah 1. Jax Wild Wind, 23.230 poin pembunuhan. 2. Ramiro Wild Lion, 19.040 poin pembunuhan. 3. Peter Silverblade, 17.080 poin pembunuhan. 4. Alora Wild Israel, 16.620 poin pembunuhan. 5. Eliezer Evil Blade, 11.000 poin pembunuhan. 6. Thomas Wild Cheveo, 10.930 poin pembunuhan. 7. Alaric Greenblade, 8.000 poin pembunuhan. 8. Mia Evil Blade, 6.800 poin pembunuhan. 9. Charlie Wild Violent, 6.100 poin pembunuhan. 10. Anton Fireblade, 5.490 poin pembunuhan. 11. Brain Evil Blade, 5.170 poin pembunuhan. Nomor 12. 100. Brenna Silverblade, 2.890 poin pembunuhan. Sungguh tak terduga. Suku-suku liar tampaknya lebih kuat karena mereka tinggal di lingkungan seperti ini dan berlatih di sana sejak usia sangat muda, dan mereka memberi para iblis arogan dari daratan ini masa-masa sulit. Thomas juga tampaknya baik-baik saja, tetapi reputasi Peter dipertaruhkan. Saatnya bagiku untuk mengumpulkan beberapa poin pembunuhan, S merenung dengan seringai tipis di wajahnya. Meskipun mungkin ada banyak tanaman obat di wilayah inti dan aku tidak perlu khawatir terdeteksi oleh binatang iblis dengan bantuan Moira, karena area ini berwarna abu-abu, ini berarti, tidak ada harta yang berguna bagiku di sini untuk membuang-buang waktuku pada tanaman itu. Lagi pula, aku ragu suku pedang iblis akan meninggalkan sesuatu yang berharga di sini untuk orang lain. Jadi lebih baik aku kembali ke wilayah tengah atau mungkin ada seseorang yang menyadari keributan yang disebabkan oleh hukuman surgawi dan tidaklah bijaksana bagiku untuk tetap tinggal di sini. Lagi pula, aku tidak bisa memburu binatang iblis alam jiwa, atau yang lain akan langsung tahu dengan tiba-tiba naik peringkat. Pergi ke wilayah tengah adalah satu-satunya keputusan yang bijaksana. Setelah memutuskan langkah selanjutnya, S segera pergi menuju pintu keluar wilayah inti dan karena ia tidak berada terlalu dalam, tidak akan butuh waktu lama sebelum ia meninggalkan gunung tinggi wilayah inti dan memasuki wilayah tengah lagi. Ada seorang pembudidaya inti Sungai Perak hanya 400 meter di sebelah timur. Tampaknya mereka ada di sini untuk menjaga batas antara inti dan wilayah tengah untuk melindungi iblis lain jika terjadi kecelakaan. S merenung sambil terus melangkah lebih jauh ke selatan, meninggalkan pinggiran wilayah inti sebelum siapapun menyadarinya. Dia tidak tahu Aura Duke dan Craig Duke sedang dalam perjalanan ke sini untuk menyelidiki fenomena yang dilaporkan oleh troll bumi Brandon. Namun mereka juga membawa serta pemimpin ras troll bumi, yang kebetulan merupakan satu-satunya troll bumi alam jiwa dari ras troll bumi dan jika S tidak pergi, troll bumi itu mungkin telah menemukan jejak barunya. Namun sekarang, saat mereka tiba di sini, jejak S akan tertutup sepenuhnya oleh alam itu sendiri. Setengah hari kemudian, S sudah meninggalkan daerah bahaya dan sekarang, kalaupun ada yang memergokinya, mereka tidak akan mencurigainya sama sekali. S juga melihat live mapping, tetapi masih berwarna abu-abu, yang membuatnya agak kecewa. Meskipun demikian,
dia tidak khawatir tentang hal itu dan mencari beberapa binatang iblis untuk diburu. Setelah Es berkeliaran bermil-mil, dia akhirnya menyadari sesuatu dan menggunakan pemetaan langsung lagi dan melihat satu titik merah dan satu titik merah terang sejauh 350 meter darinya. Perbesar, pupil mata Es langsung membesar saat dekagram di sekitar matanya berkilauan secara misterius sebelum peta tersebut mulai menjadi lebih detail saat kedua titik tersebut mulai membesar. Es melihat kedua titik itu terus-menerus runtuh bersamaan dan menutup peta sambil menggunakan indera jiwanya dan, seperti yang dipikirkannya, ada gelombang Ki yang bergejolak di area itu, yang berarti keduanya sedang bertarung. Merah melambangkan musuh. Sementara titik merah muda berarti entitas yang bermusuhan, bukan musuh maupun pihak yang netral. Titik ini juga memiliki peluang 50% untuk berubah menjadi merah, menjadi musuh, atau berubah menjadi putih, menjadi netral. Itu tidak mengejarku, dan itu benar-benar berbeda dari titik merah yang secara khusus mencariku dengan niat jahat. Dalam kasus ini, salah satu di antara mereka adalah binatang iblis sementara yang lain adalah peserta dan karena dia bisa sampai di sini, dia mungkin salah satu dari 100 teratas dan permusuhannya terhadapku wajar saja karena pembunuhan diperbolehkan. Es merenung, meskipun dia dapat dengan mudah membedakan semua ini dengan indera jiwanya, dia tetap menggunakan pemetaan langsung untuk menguji cara kerjanya, dan tampaknya itu sama ajaibnya dengan yang dijelaskan Moira dan ini akan sangat membantunya dalam mengurangi musuh tersembunyi di masa mendatang. Hanya saja 15% Ki jiwa surgawinya telah hilang setelah hanya menggunakan kemampuan ini 6 kali, dan bukanlah keputusan yang bijaksana untuk bermain-main dengannya dan hanya menggunakannya ketika diperlukan. Meskipun demikian, setelah rasa penasarannya terpenuhi, Es merasa puas dan tidak berencana menggunakan peta takdir langsung untuk saat ini kecuali benar-benar diperlukan. Mari kita lihat siapa orang ini. Es tersenyum dingin sebelum, seperti hantu, dia menghilang ke arah di mana pertarungan sedang berlangsung. Raungan binatang buas yang dahsyat dapat terdengar hingga ratusan meter, bercampur dengan teriakan perang seseorang yang tampaknya terlibat dalam pertarungan dengan binatang iblis ini. Meskipun ada dua pertarungan dan gempa susulan Ki, Es dengan mudah mencapai jarak 50 meter dari mereka dan menyaksikan pertarungan, yang sudah mencapai klimaksnya. Seekor kadal coklat selebar 4 meter dengan duri-duri batu melilit tulang belakangnya tengah melepaskan Ki coklatnya dengan liar, menciptakan duri-duri Ki di udara tipis dan melesat ke arah pemuda iblis heroik berbaju zirah nila yang mengayunkan tombak panjangnya. Bab 404. Anak muda ini tingginya 2,6 meter, bertubuh kekar, dan berkulit biru. Ia menggunakan tombak putih sepanjang 3 meter untuk menyerang dan melepaskan Ki air biru murni untuk membentuk penghalang air di sekelilingnya guna melindungi dirinya dari paku-paku tanah berwarna coklat. Pemuda ini hanya seorang kultivator sungai Ki Puncak, namun ia menantang binatang iblis tingkat menengah 4 yang bisa menunjukkan kehebatan bertarungnya yang mengagumkan. Pemuda itu tiba-tiba menusukkan tombaknya dan tepat pada saat berikutnya, Ki air yang terpancar dari tombak itu melepaskan ujung tombak berwarna biru kristal selebar 5 meter yang mengejutkan si kadal berduri dan tidak memberinya kesempatan untuk membentuk penghalang pelindung di sekelilingnya dan bagaikan bilah pisau yang tajam, tombak itu menembus semua duri itu dan mendarat di wajah si kadal yang sedang marah. Semburan darah yang dalam muncul di wajah kadal yang ganas itu, dan sejumlah besar darah terciprat ke tanah. Namun, itu tidak cukup dalam untuk merenggut nyawa kadal berduri ini, dan itu hanya membuatnya menjadi gila karena marah dan jatuh ke dalam keadaan yang tidak terkendali. Ia membuka mulutnya yang besar dan seluruh tubuhnya berkilauan dalam cahaya coklat. Sial, itu jurus pamungkas kadal berduri, Spike Mirage, kalau aku tidak bisa membunuhnya dalam 10 detik aku akan terluka parah dan mati. Ekspresi tenang pemuda itu tiba-tiba berubah muram saat ia mengumpat sebelum ia hendak menggunakan salah satu kartu asnya. Akan tetapi, pada saat ini, jantung pemuda itu berdebar kencang saat dia berbalik, dan dia hanya melihat bayangan hijau melintas di depannya. Kemudian dia melihat sebuah sosok yang menjulang tinggi berdiri tepat 1 meter jauhnya dari kadal berduri bercahaya itu, sementara dia memegang kedua gagang pedang panjangnya di pinggangnya dengan tangan bersilang. Suara tenang dan menindas terdengar pada saat ini, kemunculan setan kembar, kebangkitan setan kembar. Setelah itu,
Dua sinar hijau tajam dengan sedikit warna putih tiba-tiba muncul dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk sebuah X yang mendarat tepat di bawah rahang Spike Lizard dan menembusnya bagaikan pisau panas dalam mentega sebelum mengenai bagian dalam rahang atas kadal itu. Berdebar, kadal itu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya sebelum kehidupan di matanya memudar dan, seperti gumpalan, jatuh ke tanah berbatu tepat di dalam genangan darahnya sendiri. Es tersenyum puas saat dia melihat betapa hebatnya seni menghunus pedang klan Feng, dan itu benar-benar layak untuk dipelajari. Selama pihak lain lebih lambat darinya, dia bisa membunuh mereka dalam sekejap, dan dia tahu dia bisa menggunakannya dengan pedang hitamnya jauh lebih baik daripada pedang Feng dan lebih cepat. Siapa kamu? Suara pemuda yang marah namun waspada terdengar saat ini. Dia terkejut ketika melihat es membunuh kadal berduri itu dengan satu gerakan. Sekalipun dia sudah terluka parah olehnya, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah binatang iblis tingkat menengah 4 dengan tubuh yang sangat kokoh. Namun, pendatang baru ini dengan mudah menembus pertahanannya. Hal ini membuat pemuda ini merasa khawatir dan waspada terhadap Feng, atau dia pasti sudah menyerangnya karena mencuri mangsanya. Kejadian semacam ini sangat umum terjadi dalam kompetisi ini dan iblis ini sangat kuat, dan dia berada di bagian terdalam dari wilayah tengah. Jadi dia tidak pernah menyangka seseorang akan sampai di sini, dan dia tidak terlihat kalah kuat darinya. Ketika pemuda ini mengira kalau orang ini sedang mengincar dirinya dan bukan kadal, dia bisa dengan mudah menyergapnya lalu membunuhnya, yang mana membuat bulu kuduknya merinding. Feng akhirnya berbalik. Pedang panjangnya sudah kembali ke sarungnya, dan dia tersenyum tipis saat melihat ke arah pemuda iblis yang heroik itu. Dia berkata dengan tenang, tidakkah kau akan berterima kasih kepada juru selamatmu daripada mempertanyakannya? Akibat ucapan satir Feng, raut wajah pemuda itu menjadi suram dan dia menggenggam erat gagang tombaknya. Namun, dia tidak melakukan tindakan gegabah karena ki-nya sudah terkuras, dan dia juga sedikit terluka karena bertarung dengan Spike Lizard. Dia bisa tahu bahwa pemuda di depannya masih baik-baik saja hanya dengan sikapnya yang acuh tak acuh. Ia tak pernah menyangka akan ada bakat seperti ini yang terpendam dalam diri pemuda di wilayah jahanam. Akhirnya, ia memberi hormat bak seorang bangsawan dan berkata dengan ramah, sungguh tidak pantas bagi saya untuk bersikap kasar di depan saudara yang membantu ini. Mohon maaf atas kelakuan saya yang tidak senonoh sebelumnya. Bolehkah saya tahu nama Anda? Dia tidak menyerangku meskipun kesal karena mencuri mangsanya. Yah, sepertinya aku tidak akan bisa menguji tarian pedang iblisku padanya sekarang, sayang sekali. Es berpikir. Jika Es mau, dia bisa saja membunuh orang ini, dan dia juga tidak akan bisa melawan. Namun dia tidak melakukannya dan hanya membunuh Spike Lizard karena dia ingin melihat apakah orang ini akan menyerangnya, dan kemudian dia bisa menguji kemampuan pedang Feng padanya. Dia juga punya alasan lain untuk tidak membunuhnya, itu karena dia tidak tahu apakah orang ini berasal dari suku iblis terkemuka, dan dia tidak yakin apakah gelang ini juga dapat mencatat nama-nama peserta yang dibunuhnya. Jika memang begitu, maka dia akan menciptakan musuh yang kuat tanpa alasan yang jelas, dan dia tidak menginginkan itu. Dia hanya akan membunuh seseorang jika benar-benar diperlukan. Dia masih membutuhkan identitas Feng, dan akan merepotkan jika dia terpaksa meninggalkannya. Jangan khawatir, aku pedang iblis Feng. Bagaimana denganmu? Jawab Es sambil tersenyum. Ekspresi pemuda itu berubah dan berkata, Earl pedang yang terbit, Feng. Ya, dia mengangguk tanda setuju. Tidak ada gunanya menyembunyikan identitasnya. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Rising Sword Earl, dari semua orang, di tempatnya. Perkenalkan diri saya, nama saya Ramiro Lion. Ramiro memperkenalkan dirinya dengan sedikit rasa bangga. Ramiro Wild Lion, peringkat kedua. Es juga sedikit terkejut setelah menemukan peserta peringkat kedua, dan dia berasal dari suku alam. Dia juga merasa itu adalah keputusan yang tepat untuk tidak membunuhnya. Bab 405, Ramiro berbicara dengan nada bangga dalam suaranya, aku hanya beruntung bisa mencapai level ini. Tapi aku cukup penasaran. Dengan kehebatan Earl of Rising Sword, tidak akan menjadi masalah untuk masuk ke dalam 10 besar, tapi bagaimana denganmu? Ramiro tidak mempunyai niat jahat terhadap Feng,
tidak setelah mengetahui bahwa Feng sangat berbahaya dan bertarung melawan seseorang dengan niat setengah pedang hanya akan menghasilkan pertarungan yang sengit. Meskipun Ramiro bangga dengan bakatnya sendiri, dia memandang rendah orang lain, bahkan Feng, sebelum bertemu dengannya. Tetapi setelah menyaksikan sendiri kepiawaiannya itu, dia tahu bahwa jika dia melawan Feng, itu akan menjadi pertarungan yang sengit, dan dia bahkan bisa kehilangan nyawanya jika Feng membunuhnya sekarang. Jadi, Ramiro bermain aman dan bersikap sopan, karena Feng tampaknya tidak ingin membunuhnya. Dia juga tidak akan mencari kematian dengan memprovokasinya dan menyelesaikan masalah ini lain waktu. Namun, dia benar-benar penasaran mengapa Feng tidak muncul dalam daftar peringkat dengan kekuatannya. Feng hanya terkekeh dan menjawab dengan ambigu, selama ini aku tidak dapat menemukan mangsa yang cocok, dan membunuh binatang-binatang rendahan itu adalah hal yang tidak pantas bagiku. Mereka hanya akan membuang-buang waktuku. Sombong. Bibir Ramiro sedikit mengejang. Ia pernah mendengar rumor tentang kesombongan Feng sebelumnya, dan tampaknya rumor itu sama sekali tidak dibesar-besarkan. Namun dia masih memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, saya memang terkesan dengan perilaku mulia Earl Pedang Terbit. Karena binatang itu sudah mati, saya akan pergi. Ramiro ingin segera pergi dan memulihkan diri, tetapi dia masih belum kehilangan kewaspadaannya terhadap Feng, dan dia siap untuk membalas jika Feng melakukan gerakan mencurigakan. Dia masih memiliki banyak kartu truf penyelamat yang dia dapatkan dari sukunya, jadi dia yakin bisa melarikan diri. Setidaknya itulah yang dia pikirkan. Kalau dia tahu, S bisa dengan mudah mencopet cincin penyimpanannya dan mengeluarkan semua kartu asnya, kecuali dia mungkin bunuh diri saat itu juga. Hanya saja S tidak ingin ada yang tahu si pencuri langit ada di sini, atau dia tidak keberatan mengumpulkan 10 juta poin pencuri yang dihabiskannya untuk kompas takdir pencuri abadi. Tunggu, suara Feng yang tenang namun mengancam terdengar di telinga Ramiro sebelum dia sempat berbalik. Jantung Ramiro berdegup kencang saat dia memegang tombaknya lebih erat. Dia berkata dengan senyum buruk di wajahnya, apakah Earl of Rising Sword punya instruksi lain untukku? Feng tersenyum dingin dan berkata, tidak ada instruksi apapun. Aku ingin tahu mengapa suku kalian ikut serta dalam kompetisi wilayah kekuasaan raja di seluruh 8 provinsi, meskipun mereka mampu menyelenggarakan acara semacam itu di alam liar. S sangat penasaran dengan suku-suku alam ini dan mengapa mereka memasuki daratan begitu cepat dan membiarkan anak-anak mereka dirawat oleh Raja Iblis lain. Apakah mereka tidak takut dibunuh oleh suku Iblis daratan atau Raja Iblis yang berencana jahat terhadap mereka? Meskipun dia bisa saja bertanya pada Thomas tentang hal itu, dia tidak melakukannya karena Thomas sepertinya punya alasan dan dia tidak ingin membaginya dengannya, jadi dia tidak akan memaksanya, tapi Ramiro ini berbeda. Dia bisa menggunakan penyelidikan jiwa padanya. Sejak mereka mulai berbicara, S menggunakan soul probe-nya pada Ramiro, dan dia belum selesai. Dia tidak ingin membiarkan Ramiro pergi sebelum dia selesai, jadi dia hanya menanyakan pertanyaan acak ini. Ekspresi Ramiro sedikit berubah, tanpa mengetahui lebih dari separuh ingatan hidupnya telah dicuri oleh S. Dia menjawab dengan tegas saat ini tanpa berpura-pura, saya dengan rendah hati menyarankan Earl Pedang yang bangkit untuk tidak menyelidiki masalah tentang suku-suku alam. Itu hanya akan membawa malapetaka bagi dirimu sendiri, dan saya mengatakan kebenaran yang sederhana tanpa maksud tersembunyi. Tatapan mata Feng tajam, yang membuat Ramiro tersentak, dan dia siap bertarung. Namun Feng tidak menyerang dan hanya mengerutkan bibirnya dan berkata, baiklah. Aku tahu batasannya, aku hanya penasaran. Mari kita berpisah di sini. Kuharap kita bertemu lagi. Ramiro tidak berdiri dalam upacara dan segera pergi menggunakan beberapa keterampilan gerakan yang tidak diketahui dan menghilang sepenuhnya di dalam hutan lebat. S hanya mencibir, melihat Ramiro kabur. Aku sudah mendapatkan apa yang aku butuhkan. Suku-suku ini memang hebat, kok. Mata S menyipit saat dia memproses informasi yang dia peroleh dari Ramiro. S mendapati bahwa kebiadaban itu tersebar di antara 5 suku Raja Iblis liar ke dalam 5 wilayah kekuasaan yang besar, dan suku-suku lainnya berada langsung di bawah kendali 5 suku Raja Iblis.
Suku Iblis Singa Ramiro ini berada di bawah kekuasaan suku Iblis Angin Liar dari Raja Iblis Angin Liar dan yang pertama dalam peringkat Jaks Angin Liar juga merupakan salah satu pangeran dari suku Iblis Angin Liar. Adapun mengapa semua suku ini ada di sini dan bersaing dengan para iblis di 8 provinsi, itu karena sumber daya alam liarnya cukup rendah, dan tidak dapat dibandingkan dengan sumber daya di 8 provinsi. Itulah sebabnya 5 Raja Iblis Liar mengirim pemuda-pemuda berbakat yang dapat memasuki ujian gerbang iblis ke 8 provinsi iblis untuk memonopoli sumber daya dari iblis daratan dan memperkecil peluang mereka untuk lulus ujian tersebut. Lebih jauh lagi, ke-8 Raja Iblis tersebut tidak hanya membiarkan hal ini terjadi, mereka bahkan dengan senang hati menerimanya untuk memberikan motivasi dan ambisi kepada para pemuda di provinsi mereka. Akan tetapi, orang-orang ini juga ada di sini untuk memasuki tim-tim provinsi tersebut untuk menggunakannya demi keuntungan mereka sendiri dan bahkan menyabotase tim-tim tersebut. Adapun mengapa suku liar melakukannya, status Ramiro tidak cukup untuk mengetahui informasi tersebut. Bahkan burung beo yang maha tahu pun tidak mengetahui hal ini karena Es sudah terlebih dahulu menanyakan hal ini kepadanya. Meskipun Ramiro tidak tahu banyak tentang suku liar, dia tahu banyak karena persahabatannya dengan Jaks. Seperti Jaks juga ada di sini untuk membunuh Thomas karena persidangan warisan suku Cefeyo sedang berlangsung dan Jaks ada di pihak saudara kedua Thomas dan ada di sini untuk membunuh Thomas dan membersihkan jalan bagi saudara kedua Thomas. Bab 406. Ekspresi Es menjadi suram saat dia melihat kenangan tentang bagaimana Jaks ada di sini untuk membunuh Thomas, dan pangeran kedua dari suku Cefeyo lah yang menggunakan hubungannya dengan Jaks untuk mengakhiri Thomas. Menurut ingatan Ramiro, suku Cefeyo menduduki peringkat kedua dan suku Angin Liar menduduki peringkat ketiga di antara 5 suku Raja Iblis Liar, dan mereka memiliki hubungan politik yang baik di antara mereka. Sekarang Raja Iblis Cefeyo tiba-tiba mengumumkan ujian warisan yang menggelikan dan mengikatnya dengan masuk ke lembaga iblis di zona kerajaan. 3 pangeran Cefeyo pertama tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam persidangan ini, sehingga mereka disingkirkan secara spontan, yang membuat ketiga pangeran itu bingung dan dendam. Terutama pangeran Cefeyo pertama, yang juga merupakan mantan putra mahkota sebelum pengadilan gerbang iblis diumumkan, dan pangeran kedua yang bertarung dengan pangeran pertama untuk memperebutkan tahta dalam kegelapan. Namun, semua pengaruh mereka menjadi tidak berharga oleh Raja Iblis Cefeyo. Sekarang ada 4 pangeran lagi yang memenuhi syarat untuk mewarisi gelar Raja Iblis Cefeyo dan Thomas adalah pangeran ke-6 dan yang paling berbakat di antara saudara-saudaranya, yang membuatnya menjadi target utama pangeran pertama dan pangeran kedua. Itulah sebabnya Thomas ada di sini untuk merekrut sekutu yang dapat membantunya dalam ujian gerbang iblis dan memasuki salah satu lembaga iblis. Tapi bagaimana orang-orang berbakat seperti itu bisa dengan mudah bergabung? Tapi si idiot itu bahkan tidak memberitahuku, sepertinya dia tidak ingin menyeretku dalam kekacauan ini lagi, dan dia mungkin sudah tahu bahwa kakak-kakaknya tidak akan tinggal diam dan menggunakan segala cara untuk membunuhnya dan para pewaris lainnya sebelum jalur gerbang iblis. Maka Raja Iblis tua itu tidak punya pilihan selain memilih di antara ketiganya. Es mendapat semua informasi tentang jejak warisan mendadak suku Cefeyo dan memahami situasi Thomas dan tidak bisa menahan senyum kecut. Ini adalah masalah suku Raja Iblis Liar, dan mungkin akan mendatangkan masalah besar baginya jika ia membantu Thomas. Karena kedua pangeran Cefeyo itu memiliki jangkauan kontak yang luas di kelima suku Raja Iblis Liar, dan mungkin akan ada lebih banyak upaya pembunuhan. Ini tidak akan baik untuknya dengan cara apapun jika dia menarik perhatian suku-suku liar juga dan siapa tahu mereka telah menandainya karena hubungan persahabatannya dengan Thomas bukanlah rahasia besar. Identitas ini tiba-tiba menjadi sakit kepala yang luar biasa, tetapi juga memiliki kelebihan. Lebih jauh, Thomas tidak pernah memanfaatkan persahabatan kami dan bahkan menyingkirkanku meskipun aku memanfaatkannya. Dan dia tahu betul tentang itu. Tetapi dia tetap menyingkirkanku. Bodoh sekali. Es tersenyum hangat sebelum matanya berubah tajam, meskipun membunuh pangeran iblis liar akan menyebabkan keributan besar, aku masih bisa membantu orang itu menghindari bahaya tersembunyi saat Madux tidak ada. Tetapi aku harus melakukannya tanpa membunuh keturunan dari suku Raja Iblis Liar itu. Selama aku tidak menyentuh mereka, tidak akan ada yang mempermasalahkannya,
dan Raja Iblis Pedang juga tidak akan merasa senang jika aku menunjukkan bakat Feng dan seberapa besar ia dapat membantu Peter. Yang lain hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka jika mereka menghalangi jalanku. Esther senyum licik sebelum bergerak ke area lain untuk mencari binatang iblis lain dan juga Thomas sebelum Jax bisa bergerak. Selain itu, dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu karena prioritas utama Jax adalah sumber daya Blade Domain, dan dia harus tetap menjadi yang pertama jika dia menginginkan sumber daya yang paling berharga. Dia juga akan berjuang untuk posisi teratas karena dia adalah pangeran iblis liar. Thomas hanyalah makhluk sekunder bagi Jax karena menurutnya Jax dapat memburu Thomas kapan saja dia mau dan masih ada waktu 3 bulan sebelum kompetisi berakhir. Akan tetapi, Jax tidak pernah menyangka ada orang yang akan menggagalkan rencana besarnya. Terlebih lagi, persaingan di ranah pedang telah menjadi sangat kacau selama 2 hari terakhir ini karena ada beberapa pemuda tak dikenal yang muncul di tempat perburuan para peserta ranah pedang, dan tampaknya yang diburu adalah para pemuda itu, bukan binatang iblis. Berita ini dengan cepat menyebar di pegunungan liar dan setelah beberapa pemuda kuat dari domain pedang menangkap salah satu penyusup ini dan menyatukannya, mereka mengetahui bahwa penyusup ini adalah peserta dari domain kabut dan target mereka adalah untuk memburu peserta dari domain pedang. Yang paling mengherankan adalah bukan saja pihak Blade Domain tidak mengambil tindakan apapun terhadap para pemuda tersebut, tetapi mereka juga tidak berkomentar apapun mengenai hal ini dan membiarkan situasi ini berlangsung seolah-olah mereka tidak menyadarinya. Banyak peserta domain bilah yang sangat tidak puas dengan respon ini, dan mereka mengira domain bilah itu lemah dan itulah sebabnya domain kabut menindas mereka sementara domain bilah hanya menonton tanpa daya. Beberapa di antara mereka bahkan mencoba untuk meninggalkan pegunungan bayangan itu, tetapi mereka segera mengetahui bahwa batas yang mengarah ke pintu keluar itu dipenuhi dengan kabut racun, dan siapapun yang dapat menyentuhnya langsung diceburkan oleh racun mematikan yang membunuh dalam waktu 2 hari meskipun mereka tergores olehnya. Perkembangan baru ini sangat mengejutkan para pemuda domain pedang yang ingin melarikan diri demi menyelamatkan diri, tetapi tampaknya ini hanya angan-angan belaka. Mereka yang punya otak dengan cepat menduga bahwa ini juga merupakan bagian dari kompetisi domain pedang, dan mereka harus bertahan hidup di bawah serangan domain kabut sambil juga menyelesaikan target mereka. Hal ini juga membuat para peserta domain bilah berhenti bertarung satu sama lain dan bekerja sama dalam menghadapi musuh bersama. Dan ini mengubah pegunungan yang tenang dan suram menjadi medan pertempuran mematikan untuk bertahan hidup. Namun, berita ini hanya menyebar ke seluruh wilayah luar dan para peserta di wilayah tengah tidak mengetahui perkembangan mendadak ini. Mereka semua sibuk mengumpulkan poin kill dan bertarung satu sama lain. Namun tidak lama lagi mereka akan berhadapan dengan kekuatan terkuat dari domain kabut yang tengah menuju ke arah mereka dan bentrokan di antara mereka pun tidak dapat dielakkan. Bab 407. Di bagian tengah wilayah yang tidak diketahui. Penatua keempat, apakah menurutmu bocah itu dimakan oleh binatang buas? Sosok berjubah bertanya dengan suara jengkel, karena ada 6 sosok berjubah lain yang duduk di dalam gua. Tetua keempat menjawab dengan nada tidak yakin, Tetua keenam, tebakanku sama bagusnya dengan tebakanmu. Kami telah mencari selama lebih dari 2 bulan sekarang, tetapi bocah Feng itu telah benar-benar menghilang begitu saja, dia juga tidak muncul dalam peringkat. Aku tidak berpikir dengan kehebatannya, akan sulit baginya untuk masuk dalam 100 besar, tetapi sepertinya ada yang salah. Suara lain terdengar dari seorang wanita dengan nada marah, jika bocah itu ingin mati, dia seharusnya membiarkan kita memurnikannya. Sudah berapa lama sejak garis keturunan alam jiwa yang sepenuhnya terbangun muncul? Sekarang garis keturunan itu telah jatuh ke perut beberapa ternak. Bagaimana kita bisa menghadapi pemimpin klan seperti ini? Sebuah suara tua mendesah sebelum berdering. Tetua kelima, tidak perlu lagi khawatir tentang susu yang tumpah. Itu salah kita karena kehilangan jejaknya sejak awal. Terlebih lagi, melihat pemandangan yang cerah itu, ketiga klan lainnya juga tidak menemukannya, atau mereka tidak akan mencari-cari tanpa tujuan seperti kita. Tetua ketujuh benar. Tetua keempat dan aku baru saja bertemu dengan 2 tetua klan pedang jahat tempo hari, dan mereka juga tampak cukup cemas dari nada bicara mereka. Selama bocah nakal itu tidak jatuh ke dalam cengkeraman klan lain,
tidak apa-apa untuk kembali dengan tangan hampa. Suara wanita lain terdengar. Kurasa kau benar, tetua ke-8. Aku hanya sedikit marah karena kehilangan kesempatan ini. Tapi kita tetap tidak boleh menyerah sebelum fase kompetisi ini berakhir. Tetua ke-5 menjawab tanpa daya. Suara tetua ke-4 kembali terdengar sebagai jawaban. Itu wajar saja. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Siapa tahu kalau bocah itu bersembunyi di suatu tempat atau terperangkap di gua binatang buas. Selain itu, masih ada area yang lebih dalam di wilayah tengah yang belum tersentuh, jadi kita tidak bisa menyerah begitu saja. Suara tua tetua ke-7 terdengar setuju, seperti yang dikatakan tetua ke-4. Kita masih harus mencari di beberapa bagian wilayah tengah dan pelayan kita dari Rastrol Bumi juga akan mengirimkan laporannya besok, sebaiknya kita menunggu dulu sebelum merencanakan langkah selanjutnya. Tetua ke-8 berbicara lagi pada saat ini dengan sedikit nada antisipasi dalam suaranya, peringkat akan segera diperbarui lagi, mari kita lihat apakah Tuan Muda Alarik telah menggulingkan bocah dari suku liar itu dan meminum racun kelima. Semua orang tampaknya sejenak melupakan Feng saat tetua ke-4 mengeluarkan gelang tangan putih yang bukan untuk peserta, tetapi hanya untuk pengamat untuk melihat peringkat. Peringkat kompetisi akan berubah setiap 24 jam, dan setiap orang akan melihat 100 peserta teratas berkembang setiap hari dan ingin mengikutinya. Tepat saat gelang tangan putih di tangan tetua ke-4 aktif, sebuah tampilan putih pun muncul, dan mereka semua melihat peringkat yang baru saja berubah. 1. Jax Wildwind, 24.230 poin pembunuhan. 2. Ramiro Wildlion, 19.040 poin pembunuhan. 3. Peter Silverblade, 18.500 poin pembunuhan. 4. Alora Wild Israel, 16.940 poin pembunuhan. 5. Eliezer Evilblade, 12.200 poin pembunuhan. 6. Thomas Wild Cheveo, 11.130 poin pembunuhan. 7. Alaric Greenblade, 8.800 poin pembunuhan. 8. Pedang Iblis Feng, 8.000. 9. Nia Evilblade, 6.900 poin pembunuhan. 10. Charlie Wild Violent, 6.300 poin pembunuhan. 11. Anton Fireblade, 5.900 poin pembunuhan. 12. Brain Evilblade, 5.400 poin pembunuhan. Nomor 13. Semua orang di dalam gua tiba-tiba terbelalak histeris dan berteriak serempak. Itu dia si bocah nakal. Tanda pisah. Reaksi yang sama terjadi di seluruh pegunungan bayangan saat ini ketika semua orang melihat Earl Pedang Terbit yang terlupakan muncul tiba-tiba dan menempati posisi ke-8 dalam sehari. Yang paling terkejut tentu saja adalah para kultivator inti sungai berlian dari klan Empat Bilah yang telah mencari Feng kemana-mana selama lebih dari 2 bulan, tetapi tidak berhasil. Namun, sekarang bocah itu telah muncul, dan dia menyebabkan keributan besar setelah muncul. Meskipun demikian, mereka semua langsung beraksi dan dengan cepat mulai mencari Feng dengan panik. Ini berubah menjadi perlombaan tentang siapa yang dapat menemukannya terlebih dahulu. Terlebih lagi, para pemuda yang masuk dalam daftar 100 teratas juga merasa terancam setelah melihat pesaing kuat lainnya muncul tiba-tiba. Terutama suku-suku liar, dan mereka semua mulai memburu binatang buas dan peserta dengan gila-gilaan. Tanda pisah. Di atas mahkota pohon besar, ledakan tawa kegirangan terdengar pada saat ini. Hahaha, Saudara Feng, kau benar-benar membuatku khawatir sesaat. Tetapi sepertinya aku harus khawatir tentang posisiku yang akan merebutmu sekarang. Sungguh orang yang tidak tahu malu. Tanda pisah. Di bagian lain wilayah tengah. Seorang pemuda tampan dengan tenang melihat peringkat baru dan bergumam dengan dingin. Pedang Iblis Feng, ya. Sepertinya Thomas punya bakat dalam memilih anjing, tapi sayang, kau memilih sisi yang salah, kalian berdua melakukannya. Tanda pisah. Setan muda tampan lainnya terengah-engah karena ada mayat binatang iblis seperti serigala di sampingnya yang dipotong menjadi 2 bagian. Dia melihat peringkat itu dan mata merahnya bersinar dengan ganas. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang aku anggap sebagai sainganku, aku tidak akan membiarkanmu menekan aku dan hewan-hewan liar itu dengan mudah. Tanda pisah. Di dalam gua acak di wilayah tengah.
Nona muda, dia adalah seorang jenius dari daratan dan bakatnya dikabarkan setara dengan Pangeran Peter. Suara panik seorang gadis muda terdengar saat ini. Sebagai balasan, terdengar suara yang tajam dengan sedikit amarah yang membara. Charlie, berhentilah menjadi orang yang selalu khawatir. Biarkan orang-orang itu bertarung satu sama lain. Pada akhirnya, akulah yang akan menuai hasil yang paling banyak. Aku hanya membutuhkan inti iblis dari binatang iblis tipe api dan keterampilan rahasia kelas bumi atas milikku akan mencapai kesempurnaan, dan aku akan menjadi tak terkalahkan di bawah alam inti sungai. Bab 408. Di dunia langit emas, keterampilan, seni kultivasi, keterampilan rahasia, teknik rahasia, dan teknik kultivasi dibagi menjadi 4 tingkatan. Mortal, Earth, Sky, dan Skybreaker, dan setiap peringkat memiliki 2 tingkatan, bawah dan atas. Tingkat mortal rendah dapat dikultivasikan oleh kultivator alam pertama, alam gerbang, atau lebih tinggi, sementara tingkat mortal tinggi dapat dikultivasikan oleh kultivator alam kedua, alam pembangunan fondasi, atau lebih tinggi. Demikian pula, tingkat bumi bawah cocok untuk alam ketiga, alam sungai, dan tingkat bumi atas cocok untuk alam keempat, alam inti sungai. Tingkat langit tingkat bawah dan tingkat atas masing-masing cocok untuk alam kelima, alam jiwa, dan alam keenam, alam manifestasi. Sedangkan untuk alam ketujuh dan alam kedelapan yang melegenda, hanya kemampuan pemecah langit tingkat bawah dan tingkat atas yang dapat mengeluarkan potensi mereka yang sesungguhnya. Pangkat Skybreaker, tidak peduli apakah tingkat rendah atau tinggi, keterampilan, seni kultivasi, keterampilan rahasia, teknik rahasia, dan teknik kultivasi pada peringkat ini sangat langka dan berharga. Ada juga 4 tahap penyelesaian kecil untuk setiap peringkat, kecil, menengah, lanjutan, dan kesempurnaan. Keterampilan rahasia dan teknik rahasia adalah jenis keterampilan dan teknik khusus yang membutuhkan kecocokan dan bahan khusus untuk mengolahnya. Keterampilan rahasia dan teknik rahasia ini memiliki kehebatan luar biasa jika dapat mengolahnya dengan sempurna. Keterampilan rahasia ini setara dengan keterampilan pamungkas yang diperoleh binatang iblis setelah memasuki alam inti sungai. Lebih jauh lagi, keterampilan rahasia dan teknik rahasia sangatlah berharga, terutama jika seseorang memiliki kecocokan dengan salah satunya atau bahkan jika seseorang memiliki buku panduan untuk keterampilan rahasia tersebut. Jika keduanya tidak cocok baik dari unsur bawaan maupun teknik kultivasi, maka semuanya akan menjadi tidak berguna sama sekali. Itulah sebabnya sangat sedikit keterampilan semacam itu yang dimiliki oleh klan-klan terkemuka dari ras iblis dan bahkan jika klan lain memiliki satu yang tidak cocok, mereka tidak mau melepaskannya dan membuat suku lain yang cocok dengannya menjadi lebih kuat. Meskipun demikian, kompatibilitas tetap menjadi masalah kedua. Masalah mendasarnya adalah bahan khusus yang dibutuhkan untuk mengembangkan keterampilan dan teknik rahasia ini. Beberapa memiliki permintaan yang lebih rendah untuk bahan-bahan tersebut, tetapi beberapa keterampilan rahasia yang kuat memiliki persyaratan yang tidak masuk akal untuk bahan-bahan berharga, yang membuatnya sangat sulit untuk diolah. Terutama jika Anda bukan dari suku terkemuka. Adapun iblis muda wanita ini, namanya adalah Alora Yisrael, dan dia merupakan putri dari suku Yisrael, akan tetapi dia bukanlah keturunan langsung dari klan Raja Iblis Yisrael dan dari klan cabang. Meskipun demikian, dia masih sangat berbakat dan secara diam-diam telah mengembangkan keterampilan rahasia tingkat bumi atas milik klannya ke tahap lanjutan dan hanya selangkah lagi untuk melepaskan kekuatan sejatinya. Namun, menemukan inti iblis berjenis api dari binatang iblis sangatlah sulit karena inti iblis hanya terbentuk di dalam binatang iblis setelah memasuki alam sungai dan membentuk sungai luar biasa fondasi 9 batu tulis. Lebih jauh lagi, binatang-binatang iblis inti sungai platinum ini adalah eksistensi mematikan yang bahkan membuat alam jiwa ketakutan. Di samping itu binatang iblis jenis ini sangatlah langka karena inti iblisnya yang digunakan dalam pil-pil berharga dan tidak ada ahli alkimia yang akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh satu atau bahkan memburunya apabila mereka mendapat kabar. Jadi, bagaimana mungkin giliran Alora menemukan binatang buas seperti itu di wilayah tengah pegunungan bayangan, dan yang bertipe api? Siapapun pasti akan menertawakannya karena ia mengalami delusi,
karena suku iblis pedang tidak akan pernah membiarkan binatang seperti itu lepas dari cengkeraman mereka dan membunuhnya di alam sungai tanpa memberinya kesempatan untuk memasuki alam inti sungai. Tapi Nona, apakah Anda yakin binatang buas itu ada di sini? Charlie berbicara dengan ragu. Alora menjawab dengan percaya diri, jangan khawatir, karena keterampilan rahasia yang kumiliki, aku memiliki ketertarikan khusus terhadap harta karun dan makhluk hidup berjenis api. Sejak pertama kali aku datang ke sini, aku merasa gelisah, dan aku bisa merasakan bahwa binatang buas itu ada di sini. Tampaknya informasi yang kami dapatkan tidak berbohong kepada kami dan perdagangan itu sepadan. Saya masih cukup curiga pada orang itu. Bagaimana dia bisa tahu tentang rahasia wanita muda itu dan tahu Anda membutuhkan inti iblis tipe api? Dan yang membingungkan saya adalah orang itu tidak mengambilnya sendiri. Charlie berbicara dengan khawatir. Alora berkata dengan jelas, jangan khawatir, orang itu adalah perantara informasi terbesar dari Kekaisaran Iblis yang Maha Kuasa, dan mengetahui tentangku bukanlah masalah besar. Kita harus berhati-hati. Jika kita memberitahu orang lain tentang kesepakatan kita dengan orang itu, atau kita akan mendapat masalah. Ya, ku dengar bahkan Raja Iblis sedang mencari orang itu. Charlie mengangguk setuju. Sekarang kita harus membuat rencana sebelum menyerang binatang buas itu. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini atau kedatanganku ke sini akan sia-sia. Aku harus menyelesaikan keterampilan rahasia ini apapun yang terjadi, dan hanya dengan begitu aku benar-benar bisa memiliki kesempatan melawan Putri Scarlet dalam ujian gerbang iblis. Aku pasti akan membalas dendam. Suara Alora dipenuhi dengan kemarahan dan niat membunuh. Tanda pisah. Ketika badai sedang terjadi di wilayah tengah. Pria itu, yang mungkin berada di pusat badai ini, saat ini sedang berjalan-jalan di sekitar Gunung Acak sambil mencari sasarannya. Pria itu tak lain adalah S, yang telah membunuh 4 binatang iblis tingkat menengah 4 di hari pertamanya dan menciptakan gelombang besar di antara para peserta, dan juga menjadikan dirinya sebagai target. Namun S tampaknya tidak khawatir akan hal itu. Sebaliknya, ia berjalan di sekitar pegunungan tanpa perlindungan atau sembunyi-sembunyi, menjadikan dirinya sebagai target berjalan. S tahu ada iblis lain yang mengejarnya selain para peserta, dan mereka berasal dari 4 klan. Burung Beo Mahatau telah memperingatkannya tentang hal ini, dan dia bahkan mengatakan bahwa Raja Iblis Pedang mungkin sedang mengujinya dengan membiarkan keempat klan itu melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini juga berarti dia dapat membalas dengan cara apapun yang dia suka. Saat ini, ekspresinya sedikit berubah, dan bibirnya melengkung ke atas membentuk senyum kaku. Ada seseorang di sini. Bab 409. Sialan, bagaimana mungkin menemukan bocah alam sungai bisa sesulit itu? Terdengar suara kesal dari sosok berjubah. Nomor 9, pelankan suaramu. Apa kau ingin menarik perhatian orang lain? Suara lain yang sedikit marah terdengar dari sosok berjubah kedua. Keduanya berjalan melewati pepohonan, sementara salah satu dari mereka memegang denah susunan hijau di tangannya, yang berkilauan dengan simbol-simbol rune. Nomor 7, apakah menurutmu ada orang yang cukup kuat untuk melawan kami, Iblis Pedang Api, jika mereka ingin mati? Balas nomor 9 tanpa merendahkan suaranya. Klan Iblis Pedang Api merupakan klan terlemah di antara kelima klan suku Iblis Pedang, karena pertama, jumlah penduduk mereka paling sedikit di antara kelima klan, dan kedua, temperamen mereka sangat berapi-api dan sifat mereka sombong, sehingga mereka selalu berkelahi satu sama lain dan membunuh demi keuntungan pribadi, itulah sifat dasar mereka. Kekurangan ini membawa mereka ke kondisi kemunduran mereka saat ini, dan sekarang mereka hampir disingkirkan oleh 4 klan lain dari suku Iblis Pedang. Jika ujian gerbang iblis tidak diumumkan, mereka mungkin sudah disingkirkan sekarang. Itu semua karena keputusan Raja Iblis Pedang yang mengharuskan semua klan menghentikan pertikaian internal untuk sementara waktu, dan itu juga memberi klan Pedang Api kesempatan untuk bertahan hidup. Sebelumnya, mereka hanya berharap seseorang dari klan mereka dapat memasuki salah satu dari 3 lembaga iblis. Namun, mereka tahu lebih baik daripada siapapun bahwa mereka tidak memiliki keturunan yang berbakat karena sebagian besar dari mereka terbunuh dan saling bersekongkol. Itulah sebabnya saat ini tidak ada satupun anggota klan Iblis Pedang Api yang masuk dalam peringkat 100 teratas,
dan ini membuat rombongan iblis pedang api menjadi semakin putus asa. Namun sayang, mereka tidak dapat berbuat apa-apa selain mengumpat dan terus menonton dengan mata merah saat nama-nama iblis muda dari klan pedang lain muncul dalam daftar 100 teratas. Kalau di waktu lain, itu akan menjadi malapetaka bagi mereka, tetapi mereka masih mempunyai kesempatan dan itulah Feng. Jika mereka dapat menghasilkan garis keturunan tingkat raja, mereka tidak perlu takut lagi pada kepunahan karena setiap garis keturunan tingkat raja dilindungi oleh zona kerajaan. Jadi, klan pedang yang paling putus asa yang ingin menemukan Feng tidak lain adalah klan iblis pedang api, karena bagaimanapun juga, seluruh eksistensi mereka bergantung pada ini. Kedua tetua ini, nomor 7 dan nomor 9 adalah salah satu dari 5 pasang klan iblis pedang api, dan mereka semua mencari Feng. Akan tetapi, sama seperti yang lainnya, mereka tidak menemukan jejaknya, apalagi orangnya secara keseluruhan. Brengsek, aku akan melaporkanmu pada kakak 4. Ancam nomor 7 dengan menyebut nama tetua paling berkuasa di rombongan mereka. Bajingan, apakah kau ingin bertarung? Nomor 9 langsung marah dan bahkan mengedarkan kinya, yang merupakan tanda bahwa dia ingin menyerang nomor 7. Bagaimana mungkin nomor 7 bisa mengalahkan nomor 9, yang dikutuk diam-diam? Lagi pula, dia juga iblis pedang api dan temperamennya sama buruknya dengan nomor 7. Sudah cukup kau, otak babi, terimalah pedangku. Dia menghunus pedangnya, yang memiliki bilah panjang dan lembut, dan menyerang nomor 9 tanpa berdiskusi lebih lanjut. Begitu saja kedua iblis pedang api itu bertarung sambil mengumpat satu sama lain, yang menyebabkan keributan luar biasa. Mereka berdua adalah kultivator inti sungai emas dan hanya selangkah lagi memasuki alam inti sungai berlian, sehingga pertarungan mereka mengejutkan banyak binatang iblis lemah di sekitarnya saat mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Namun, mereka berdua tidak tahu bahwa hanya 100 meter dari posisi bertarung mereka, ada sepasang mata dingin yang tengah mengamati mereka dengan saksama, bagaikan sepasang badut yang tengah melakukan pertunjukan. Aku tidak menyangka dua orang idiot itu akan berkelahi hanya karena sebuah pertengkaran, benar-benar idiot dari klan iblis pedang api, S mencibir dingin sambil melihat dua iblis berjubah bertarung satu sama lain. S tentu saja ingin membuat masalah bagi keempat klan pedang yang mengejar Feng demi darahnya dan bahkan membunuh mereka jika ia mendapat kesempatan. Namun ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan para idiot dari klan iblis pedang api. Saat ini, mereka berdua mungkin memohon S untuk bertindak dan membebaskan mereka dari penderitaan. Meskipun klan iblis pedang api sedang mengalami kemunduran karena kekurangan mereka, teknik pedang mereka unik dan mendalam. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan salinan teknik pedang itu dan menggunakannya sebagai tarian pedang iblis. Aku tidak tahu apakah aku bisa menggunakan penyelidikan jiwa pada mereka setelah terobosan terakhirku. Jika aku bisa. Mata S berbinar penuh harap. Ia tahu jika ia ingin meneruskan jalur pedangnya dan mencapai level berikutnya, maka ia memerlukan keterampilan jalur pedang dan seni kultivasi tingkat tinggi, dan ia juga membutuhkan inspirasi, sama seperti terakhir kali. Jalur pedang dan jalur bilah pada dasarnya sama, tetapi kedua pembudidaya jalur tersebut selalu berdebat mengenai perbedaannya karena senjata yang digunakan pada kedua jalur tersebut sangat berbeda. Meski begitu, S tetap menginginkan ilmu pedang klan pedang api sebagai referensi dan wawasan. Terutama setelah melihatnya sendiri. Pada saat ini, kedua tetua mulai melambat. Meskipun mereka bertarung dan ingin saling membunuh, mereka tahu jika mereka saling membunuh, mereka hanya akan membuat klan mereka lebih rentan terhadap serangan. Mereka telah belajar dari kesalahan mereka dan tidak lagi haus darah seperti sebelumnya, semua itu demi kelangsungan hidup garis keturunan mereka. Nomor 9 terengah-engah sambil meraung, aku akan membiarkan anjingmu hidup hari ini, nomor 7. Nomor 7 meludah ke tanah sebelum menegur, aku akan membiarkanmu mempertahankan hidupmu yang singkat untuk saat ini sebelum aku berurusan dengannya. Dia berbalik dan meraung dengan niat membunuh, mengapa kamu tidak keluar sekarang, karena kamu menikmati pertunjukan ini. Nomor 9 juga tampak terkejut dan segera meningkatkan kewaspadaannya. Sejujurnya, dia tidak tahu ada yang mengawasi mereka dalam kegelapan dan jika mereka terus bertarung, mereka mungkin akan menjadi mangsa orang lain.
Pada saat itu, tanah berbatu tiba-tiba retak, dan sebuah kepala kecil muncul di bawah tanah sebelum seseorang keluar dari terowongan. Itu adalah troll bumi. Kau budak rendahan, beraninya kau memata-matai kami. Suara nomor 7 dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi dia tidak langsung menyerang pria kecil itu. Dia tahu ras troll bumi tidak akan pernah mengkhianati mereka atau bersekongkol melawan iblis manapun, apalagi menyerang mereka secara diam-diam. Karena troll bumi ini berani muncul di sini, mungkin itu sesuatu yang penting. Tepat seperti dugaannya, lelaki kecil itu berlutut dan bersujud sebelum berkata dengan malu, "Maaf, tuan-tuan, tapi ini darurat." Suara suram nomor 9 terdengar, "Lebih baik bersikap baik, atau aku akan memasukkan darahmu ke dalam minuman malam ini." Pria kecil itu berkibar sebelum mengeluarkan sebuah gulungan kuning dengan segel bilah perak di atasnya. Dekrit Raja Iblis Pedang. Kedua lelaki itu berkata serempak, dengan sedikit nada takut dalam suara mereka. "Ya, tuan-tuan, ini perintah langsung dari Blade Castle agar semua tetua dari keempat klan mundur dari pegunungan bayangan dalam waktu 3 hari atau siapapun yang berada di atas wilayah sungai akan dibunuh tanpa ampun." Troll bumi itu segera memberitahu mereka sambil dengan hormat menyerahkan dekrit di tangan nomor 7. "Apa? Kenapa?" Suara tak percaya dari nomor 9 terdengar. Mereka berdua tahu Raja Iblis tidak menghentikan mereka karena dia tidak peduli, tetapi sekarang dia malah memberi mereka perintah untuk keluar. Sesuatu mungkin telah terjadi pada wilayah pedang saat mereka berkeliaran di sini. "Saya tidak tahu, tuan-tuan, tetapi saudara-saudara saya diperintahkan untuk memberikan dekrit ini kepada keempat tetua klan yang hadir di pegunungan bayangan dan setiap pembudidaya alam inti sungai. Namun, aku tahu bahwa itu ada hubungannya dengan kemunculan tiba-tiba peserta domain kabut di sini dan perburuan terhadap peserta kami beberapa hari yang lalu." Troll bumi itu menjawab dengan jujur. "Apa, sesuatu seperti ini terjadi?" Nomor 7 terkejut sebelum dia dengan cepat membuka segel pada gulungan itu dan membaca isinya. Hanya kata-kata yang tertulis di situ, tetapi kata-kata itu membuat kedua tetua merinding. Siapapun yang berada di atas wilayah sungai harus mengungsi dari pegunungan bayangan dalam waktu 3 hari setelah menerima pemberitahuan ini. Siapapun yang mengabaikan perintah ini dan tetap tinggal setelah akhir bulan ketiga akan dibunuh oleh Blade Demon Envoys dan Misty Demon Killers. Pegunungan bayangan sekarang hanya diperuntukkan bagi pemuda dari wilayah pedang dan wilayah kabut. Ini, nomor 9 bergumam bingung saat dia membaca isinya. Apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa Misty Demon Killer muncul bersama Blade Demon Envoys? Bukankah mereka semua adalah pengawal pribadi Mist Demon King dan Blade Demon King dan musuh satu sama lain? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bab 410. S juga tengah mengamati apa yang telah terjadi, dan dia tidak menyerang kedua iblis pedang api itu karena dia sudah merasakan kedatangan pendatang baru ini, yang tampaknya adalah troll bumi. Meskipun S belum pernah melihat troll bumi sebelumnya karena mereka semua tinggal di lokasi rahasia di suatu tempat di wilayah pedang, dia punya informasi tentang mereka. Namun ia tetap terkejut saat melihat troll bumi muncul dari bawah tanah, dan ia langsung tahu bahwa itu adalah kemampuan terkenal dari ras troll bumi, Earthen Escape, dan mereka hampir tak tertangkap di tanah berkat kemampuan tersebut. Akan tetapi, yang lebih mengejutkannya lagi adalah titah Raja Iblis dan dengan indera surgawi, dia sudah melihat isinya tanpa terdeteksi. Aku bisa mengerti mengapa Blade Envoy memasuki pegunungan bayangan, tetapi mengapa Misty Demon Killer masuk pada saat yang sama. Tanpa izin Blade Demon King, mereka tidak akan berani bersikap aneh seperti itu. Ini berarti dia mungkin telah membuat semacam perjanjian dengan Mist Demon King. Tetapi bukankah mereka seharusnya mengumumkan hal ini kepada para peserta juga, atau mengubah kompetisi domain pedang juga? Namun, karena tidak ada yang menyebutkan hal ini dalam dekrit Raja Iblis, itu berarti kompetisi kita tidak berubah sama sekali, hanya pembudidaya alam jiwa dari kedua belah pihak yang diberi akses untuk masuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Alam jiwa itu masuk untuk memantau masing-masing pihak karena suatu alasan, dan itu semua ada hubungannya dengan campur tangan domain kabut. Tetapi dengan utusan alam jiwa memasuki gunung bayangan,
Aku harus lebih berhati-hati untuk tidak mengungkapkan kemampuan asliku dan juga waspada terhadap pembunuh iblis berkabut. Orang-orang itu adalah musuh dengan domain pedang, jadi mereka tidak akan begitu baik hati melihat potensi ancaman tumbuh tepat di bawah hidung mereka. Bagaimana jika benar-benar kacau? S merasa kesal ketika dia gagal memahami niat kedua Raja Iblis dan apa hubungan mereka dengan kompetisi aneh ini. Namun, apapun alasannya, selama hal itu tidak melibatkan atau berhubungan dengannya, dia tidak terlalu khawatir. Dia sekarang bisa bersembunyi dari para kultivator alam jiwa, jadi dia juga bisa menghindari mereka. Secara eksklusif dengan bantuan Moira. S menyaksikan kedua tetua itu pergi bersama troll bumi setelah berduka beberapa waktu. Dia mendesah, beruntung sekali, aku mendapat kesempatan lain di masa depan untuk mendapatkan keterampilan dan seni pedang suku pedangku secara langsung. Namun di sisi baiknya, aku tidak perlu khawatir tentang penyergapan klan 4 pedang lagi. Mereka tidak akan berani menentang Raja Iblis selama mereka tidak ingin menderita. S pergi dengan lesu karena rencananya untuk menyergap 2 pembudidaya sungai emas dan menguji kemampuan menyelidiki jiwanya pada mereka gagal. Dia sekarang akan mencari binatang iblis untuk diuji guna mendapatkan lebih banyak poin pembunuhan dan EXP. Setelah bergerak beberapa mil ke arah barat laut, S merasakan 2 tanda tangan jiwa baru dan fluktuasi ki yang kuat, pertarungan antar kultivator. Tanpa ragu-ragu, bergerak menuju ke arah pertempuran. S segera tiba di area tersebut dan melihat sesosok iblis muda berbadan kurus dan berkulit gelap tengah memegang sebilah pedang tipis dan panjang, sedang bertarung dengan iblis berkulit merah tua yang juga sedang menggunakan sebilah pedang tipis dan panjang. Mata S menyipit saat melihat kedua iblis itu. Mereka juga dari suku iblis pedang. Ia tak menyangka akan bertemu lagi dengan pasangan lain dari suku siluman pedang segala siluman, dan dari warna kulit mereka, mereka tampak berasal dari klan pedang jahat dan klan pedang api. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki kehebatan yang mengagumkan, yang menunjukkan bahwa mereka cukup kuat dan mungkin masuk dalam peringkat 100 teratas. Bran, dasar bajingan, hari ini kau akan mati, dan saudaramu tidak akan ada di sini untuk menyelamatkanmu. Pemuda dari klan pedang api itu meraung dengan penuh kebencian saat dia mengayunkan pedangnya dan ki merah memenuhi area itu. Anton, kau akan mati seperti kakakmu bertahun-tahun lalu. Sayang sekali kau bukan kakakmu, jadi aku tidak akan bisa bersenang-senang sebelum membunuhmu, jadi hentikan saja perjuangan yang tidak berarti ini. Bran mencibir sambil menggunakan pedangnya dan melakukan tebasan horizontal yang mengerikan. Jelas dia sengaja mengejek Anton agar dia melakukan kesalahan dan kemudian memanfaatkannya karena kekuatan mereka berdua hampir berada pada level yang sama. Adapun permusuhan di antara mereka, itu bukanlah sesuatu yang baru antara kedua klan ini. Klan pedang jahat merupakan klan terkuat kedua di suku pedang iblis, sedangkan klan pedang api sedikit lebih rendah, menempati posisi ketiga. Kedua klan ini selalu bertarung satu sama lain dalam kegelapan. Hal yang sama juga berlaku pada anak-anak mereka. Mereka berdua berasal dari garis keturunan utama klan mereka masing-masing, dan mereka memiliki dendam yang sangat dalam di antara mereka. Terutama Anton karena adik perempuannya dibunuh oleh Bran dengan cara curang beberapa tahun yang lalu. Selain itu, karena klan pedang api tidak memiliki bukti, klan pedang jahat lolos tanpa cedera. Hal ini membuat klan Fireblade semakin haus darah dan pertarungan antara kedua klan menjadi semakin sengit dalam beberapa tahun terakhir ini. Anton meraung penuh kebencian, melihat ekspresi Bran yang penuh nafsu ketika menyebut nama adiknya, bajingan, aku akan membunuhmu. Dia jadi iba. Bran mencibir dingin melihat Anton kehilangan ketenangannya. Meski ia tahu tanpa kakak laki-lakinya, ia tidak benar-benar cocok untuk Anton. Ia juga tahu cinta Anton untuk mendiang kakaknya, dan itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia tangkap dan membuat Anton rentan. Bran hendak mengeluarkan pelat arai untuk menghabisi Anton selamanya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika cincin penyimpanannya tidak bereaksi sama sekali. Ini belum semuanya. Sesaat setelahnya, dia merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Jendela yang sangat besar ini cukup bagi Anton untuk melancarkan jurus pedang yang mematikan dan dengan mudah mengejutkannya saat ia masih berjuang melawan rasa sakit misterius di kepalanya.
Bilah tipis yang dikelilingi ki merah tajam membentuk lengkungan anggun, dan melesat melewati tenggorokan Bran bagaikan air terjun merah. Kepala Bran yang dipenuhi rasa tidak percaya dan kebingungan pun jatuh ke tanah yang berbatu. Bahkan saat ia meninggal, ia tidak tahu bagaimana ia meninggal dan apa yang telah terjadi. Celakanya, jika dia bisa melihat simbol burung hantu yang perlahan memudar di jari manisnya, dia akan tahu siapa dalang di balik kematiannya yang tidak wajar. Es dengan dingin menatap ke arah Bran yang terpenggal dan mengejek, sampah. Tanpa menatap Anton lagi, dia pergi dengan sorot mata yang rumit. Dia baru ingat tentang seorang gadis kecil setelah mendengar kata-kata, adik perempuan, dan langsung menolong Anton tanpa berpikir dua kali. Kuharap kau baik-baik saja, Es hanya bisa berharap saat ini, tidak ada yang lain. Dalam suasana hati yang suram, Es membunuh dua monster iblis tingkat menengah hanya dengan keterampilan menghunus pedangnya. Dia seperti pembunuh hantu yang tiba-tiba muncul di belakang mangsanya dan menangkapnya dengan satu gerakan. Tanda pisah. 4 hari lagi berlalu, dan peringkatnya berubah drastis, yang membuat semua orang menarik napas dingin setiap kali melihatnya. 1. Jax Wildwind, 25.900 poin pembunuhan. 2. Pedang Iblis Feng, 24.000 poin pembunuhan. 3. Peter Silverblade, 22.100 poin pembunuhan. 4. Ramiro Wild Lion, 21.240 poin pembunuhan. 5. Thomas Wild Cheveo, 19.870 poin pembunuhan. 6. Eliezer Evil Blade, 16.700 poin pembunuhan. Tidak hanya Feng yang akan menyalip posisi pertama Jax dalam waktu 6 hari setelah kemunculannya, salah satu Master Junior dari klan pedang jahat di posisi ke-12 4 hari yang lalu telah menghilang dari peringkat, yang berarti dia terbunuh. Hal ini mengejutkan banyak petinggi yang memperhatikan peringkat dan bahkan membuat patriark klan pedang jahat batuk darah. Setelah mengetahui putranya mungkin sudah mati, dia hampir mengamuk. Tanda pisah. Di tengah malam, banyak siluet, jumlahnya mungkin ratusan ribu, memasuki wilayah tengah tanpa menimbulkan keributan apapun. Satu hal yang umum di antara ribuan siluet ini adalah bahwa ada gelang tangan bercahaya biru di pergelangan tangan setiap orang dan sebuah suara dapat terdengar darinya pada saat ini. Semuanya, kita adalah kekuatan terkuat di wilayah kita, dan kita di sini untuk memberi pelajaran yang menyakitkan kepada para bajingan di wilayah pedang itu. Ingat, selalu berburu dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan jangan remehkan siapapun yang bisa berburu di tempat ini. Kita harus membunuh sebanyak mungkin, dan kita akan diberi hadiah yang setimpal. Saya secara resmi mengumumkan dimulainya Elite Hunting Mission, semoga sukses. Saat suara ini menghilang, tampilan lain muncul di gelang tangan itu. Itu adalah peringkat domain pedang saat ini, tetapi sedikit berbeda. 1. Jax Wildwind, nilai pembunuhan 10.000 poin. 2. Pedang Iblis Feng, nilai pembunuhan 10.000 poin. 3. Peter Silverblade, nilai pembunuhan 10.000 poin. 4. Ramiro Wild Lion, nilai pembunuhan 8.500 poin. 5. Thomas Wild Cheveo, nilai pembunuhan 8.000 poin. 6. Eliezer Evil Blade, nilai pembunuhan 7.500 poin. 7. Alora Wild Israel, nilai pembunuhan 7.000 poin. 8. Alaric Greenblade, nilai pembunuhan 6.500 poin. 9. Mia Evil Blade, nilai pembunuhan 6.000 poin. 10. Anton Fireblade, nilai pembunuhan 5.500 poin. 11. Charlie Wild Violent, nilai pembunuhan 5.000 poin. Nomor 12. Nomor 13.